Teman-teman, ini aku lagi di kandangnya Mas Tio. Ini peternak endok super. Pokoknya ikutin terus pembincangannya dengan Mas Tio soal peternakan endok. Let's go. Selamat pagi Mas Tio, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya, ini aku mau kesini untuk menginterview peternakan endok apa namanya ya? Mentok. Mentok apa ya? Iya, mentok super kalau di sini bilangnya. Ya, ini aku mau tanya ini awal mulanya peternak endok gimana? Ini kok bisa terinspirasi banyak banget ini endoknya? Awal mulanya dulu itu kan saya bekerja mas, terus kemudian ada PKK, kemudian bingung nih mau ngapain. Terinspirasi dulu kakak saya kan pelihara mentok. Ya, Tapi dulu itu kan diumbar mas, belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah nggak diumbar. Nah, saya itu pengennya sistem kayak sekarang loh, nggak diumbar karena pengen pelihara banyak gitu mas. Awal mulai. halo Mas Tio, ini kayak mau tanya nih. Ini kapasitas kandang ini berapa ekor ya? Kalau untuk kapasitas di sini tuh 50 ekor mas. 50 ekor itu indukan, yang 4 itu basurnya mas, gitu mas. Berarti yang betina berapa? Betinanya 50 ekor, kalau jantannya 4. Ini kalau jenisnya jenis endok apa ya Mas? Kalau untuk jenis di sini tuh ini yang putih itu kapur mas, kapur. Terus kemudian ini kan ada di silangan jumbo mas, pacaknya itu jumbo. Jadi kalau di sini bilangnya itu superan mas, karena ada silangan sama jumbo sama kapur itu superan. Terus kemudian ada rambun juga mas di sini, rambun juga ada. Oh ya Mas, ini kalau endok itu ada penyakitnya enggak sih? Kalau ayam itu kan kadang-kadang kan banyak penyakitnya tuh, ada flu burung, terus ada yang penyakit musiman. Gimana Mas? Kalau untuk endok ya, kalau untuk endok sebenarnya sih semua sama mas. Cuman memang kalau untuk endok itu daya tahan tubuhnya lebih kebal mas timbang ayam. Jadi solusinya kalau endok itu kita pakainya jamu mas, jamu herbal gitu. Jadi insya Allah kalau kita pakainya jamu, insya Allah endok aman mas, nggak ada penyakit. Misal untuk penyakit, jenis penyakit paling endok itu bukan flu burung mas, tapi itu namanya mata biru mas, endok. Terus kemudian dingkel itu paling. Tapi alhamdulillah di kandang sini sih belum pernah mas. Cuman kita lihat dari kandang-kandang yang lain paling biasanya penyakitnya kayak gitu. Kalau perawatan kandang gimana Mas? Yang penting kandang itu bersih ya, intinya itu kandang setiap hari dibersihin, Steril ya? Iya, disapu. Terus endok juga kalau bisa itu dibuat mandi mas, kasih tempat untuk mandi biar seger gitu loh. Itu aja sih mas untuk perawatan, dan penyakitnya nggak ada masalah lah biasanya. Kalau pakan pakainya apa Mas? Kalau untuk pakan ini di sini tuh pakainya tuh nasi aking mas, nasi aking itu sama dedak mas, itu simple sih. Dicampur itu enggak? Ya kayak konsentra atau kayak fur itu enggak ya? Kalau itu sih enggak ya, kalau endok itu kan malah lebih mudah dibanding ayam mas, karena kita itu dikasih tegukan juga doyan mas, lompong itu doyan, sayur-sayuran, limbah-limbah dapur itu juga bisa mas, malah untuk pakan alternatif juga itu masuknya mas, masuknya. Ini kalau teman-teman pingin kesini atau pingin pesen beli ini gimana nih? Soal harga sama biaya ongkir lah. Kalau untuk harga mas, kalau untuk harga per minti per miri itu kalau di sini itu 20 mas. Kalau untuk yang online yang luar kota itu biasanya ongkos kirimnya ditanggung pembeli mas. Soalnya dari sini enggak, ini sih pokoknya dari sini harga segitu, ongkos kirim ditanggung pembeli biasanya kayak gitu. Kalau yang gede gimana? Kalau untuk yang gede, kalau di sini kan jualnya usia 1 minggu mas, maksimal 2 minggu.
Dan untuk yang 20.000 itu umur 1 minggu mas. Kalau 2 minggu itu di sekitaran 25-30 kisaran gitu mas. Kalau 1 bulan juga ada ya? Kalau 1 bulan nggak ada sih mas. Oh nggak ada. Iya, biasanya untuk di sini 1 minggu juga udah pada laku mas. Oh berarti barang udah ready semua ya? Iya, Kalau Mas. ada barang ya? Iya ada barang, biasanya langsung ada pembeli langganan dapat ke sini. Bagus tuh. Iya mas. Itu. Dari awal sampai sekarang itu udah berapa tahun mas berjalan dengan lancar? Kalau untuk awal mulai beternak itu sekitar tahun 2017 mas. Kalau lancar-lancar itu namanya pemula kan pasti ada yang namanya kendala-kendala gitu. Kalau lancarnya itu 2019 sudah tahu cara ngatasi endok, terus pola pakan endok, takaran pakan endok itu mas. 2019 lah mulai ada hasilnya gitu mas. Terus ini gimana mas? Kan bentar lagi nih lebaran, secara penjualan gimana? Kalau untuk lebaran kali ini di kandang ini saya nggak jual pasur mas, karena untuk lebaran biasanya yang dicari kan yang pasur mas, yang besar-besar. Karena di sini untuk sekarang ini breeding, jadi untuk lebaran kayaknya nggak jual pasur mas. Berarti kosong ya kalau Kosong. ini lebaran sekarang ya? Iya, kalau merita banyak mas, minti Kalau banyak. meri ready ya? Ready mas, setiap bulannya ready. Kalau telur-telur bisa dijual nggak sih? Kalau untuk telur sebenarnya sih bisa mas, cuma kan kalau untuk keluar kota itu kan bawahnya susah, takutnya di perjalanan itu pecah resikonya. Jadi jualnya meriah aja sih mas. Ya mas, ini kalau soal penjualan kan kadang kan pasti yang lokal ini paling jauh dari mana nih? Yang kalau yang luar daerah tuh dari mana ya? Kalau untuk yang lokal untuk daerah sini sih paling jauh paling di Cilacap ya, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Cikarang. Kalau untuk pembeli yang paling jauh yang pernah kesini itu dari Tegal ada, terus dari Cirebon juga ada yang pernah kesini. Jakarta juga udah ada mas pernah kesini. Paling kalau luar daerah paling yang gede ya belinya ya? Apa yang Kalau kecil? Untuk biasanya kecil sih mas, malah mereka kan nyarinya kecil karena harganya lebih ekonomis sih mas timbang indukan. Dari hasil peternak, mas udah mendapatkan apa aja ya? Kalau hasil ternak sih alhamdulillah mas, nah, tadinya saya belum punya motor, alhamdulillah sekarang udah punya motor. Yang dulunya belum punya tabungan, alhamdulillah Dikit-dikit dari hasil ya. ternak ini ya ada lah tabungan sedikit mas. Gitu. Tapi kedepannya mas ingin ini kandang digedein nggak? Kalau untuk kedepannya sih rencana pasti ada ya mas. Rencana itu mau pelihara. Ya intinya tambah banyak lagi lah intinya. Gitu. Intinya diperluas ya. Iya, intinya juga. Kasih motivasi buat pemula yang mau ngikuti jejak mas, gimana mas motivasinya mas? Ya yang jelas yang pertama itu jangan takut gagal mas. Pelihara dulu, nggak usah banyak-banyak. Yang penting cinta dulu, pelajari dulu. Nanti kalau udah tahu hasilnya, insya Allah mas ada hasilnya. Yang penting telaten dulu lah. Kuncinya telaten, tekuni itu mas. Pantang menyerah ya mas? Iya pastinya. Pokoknya jangan ambisi banyak-banyak dulu. Kalau bisa ya malah melihara dari kecil mas. Pelihara, beli minti, terus dibesarin misalnya kan biar tahu prosesnya mas. Biasanya kayak gitu sih motivasi buat para pemula. Gitu aja. Oh ya mas, ya terima kasih ya mas atas pembincangannya tentang peternakan endok. Semoga lancar terus ya mas. Amin ya mas, sama-sama. Amin, amin, amin.